Halo adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Saya percaya adik-adik dalam penyertaan Tuhan ya. Gimana sudah masuk ini ya liburannya ya? Tentunya kita penuh harapan kepada Tuhan ya, yang menyertai kita di dalam kita menjalani pelajaran-pelajaran nanti di sekolah ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami selama liburan dan kami boleh kembali sekolah. Tuhan berkatilah kami, berkatilah sekolah minggu kami hari ini, supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sukacita dan kami mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah Lose Ida yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya firman yang disampaikan hanya berasal dari Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita tentunya berharap banyak kepada Tuhan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita di dalam sekolah, di dalam keluarga kita. Mari kita pujikan penuh harapan. Pegang masa depanmu, takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kan terus berteduh, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanmu. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus berterus, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Adik-adik, siapa yang pernah melihat bayi? Ya, semuanya pasti pernah ya melihat bayi. Apalagi kita punya adik di rumah ya. Nah, ada apa ya dengan
cerita kita hari ini tentang seorang bayi yang dinantikan ya. Mari kita lihat bersama-sama. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes.
Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita tahu Bapak Zakaria sangat mengharapkan seorang anak ya. Akhirnya dia diberikan seorang anak, tetapi dia tidak percaya sehingga dia menjadi bisu ya. Nah, setelah anaknya besar menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Namanya siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis setelah besar dia berkhotbah ya. Dan Allah mempersiapkan banyak orang untuk menyambut kedatangan seorang Mesias. Ada seorang yang sangat dinantikan, yang Yohanes Pembaptis katakan dia tidak layak untuk memegang kasutnya saja atau sandalnya, dia tidak sanggup, tidak layak ya. Jadi dia adalah seorang Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Dalam Maleakhi 3 ayat 1a yang berbunyi, lihat, aku menyuruh dia untuk mempersiapkan jalan di hadapanku. Siapa yang diutus adik-adik? Ya, yang diutus adalah Yohanes Pembaptis. Siapa yang mengutus? Allah sendiri ya. Nah, Allah akan mengutus seorang juru selamat yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dia adalah orang yang berkuasa dari semuanya. Tadi Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia tidak layak untuk membuka kasutnya atau sandalnya. Yang dikatakan Yohanes Pembaptis tadi siapa adik-adik? Tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Siapa yang utusan yang mempersiapkan jalan? Ya, Yohanes Pembaptis ya, anak Nabi Imam Zakaria dan Ibu Elisabet. Bagaimana caranya Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan buat Tuhan? Dengan cara memanggil umat Allah untuk bertobat dan menyiapkan diri bertemu juru selamat. Sehingga mereka, umatnya bisa menerima pengampunan dan keselamatan. Janji itu diberikan lebih dari 400 tahun ya. 400 tahun sangat panjang sekali ya. Sangat lama sekali ya. 400 tahun sebelum Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus lahir. Janji itu sudah diberikan ya. Yang membuat janji siapa tadi? Yang membuat janji adalah Allah sendiri. Dan yang menepati janjinya juga Allah sendiri. Allah membuat dan menepati janjinya, yaitu ia mengutus
Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi juru selamat. Dan Allah mengutus Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Amin ya. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Maleakhi 3 ayat 1. Yang berbunyi demikian ya. Maleakhi 3 ayat 1a. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Siapa yang aku itu adik-adik? Aku adalah Allah sendiri. Allah menyuruh utusannya. Utusannya siapa? Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan buat juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Jangan lupa adik-adik ya, dihafalkan seperti biasa. Di-share di grup kelas India ya. Tetap semangat adik-adik menghafalkan ayat hafalan ya. Nah, kita akan memberikan persembahan sambil memujikan lagu Jalan ke Surga ya. Nah, tanggal 15 ini adalah nanti tanggal 26 kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita umatnya yang percaya ya. Kita pujikan lagu Jalan ke Surga sambil memberikan persembahan. Berikan yang terbaik ya adik-adik buat Tuhan. Setelah itu kita akan melihat teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu yang lalu. Ayo jangan kalah ya dengan teman-teman kita ya. Semua saya harapkan bisa menghafalkan ayat hafalan. Teman, nama saya Lingling dan hari ini Lingling akan menghafalkan ayat hafalan Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Katamu dan dekatmu itulah yang menghibur aku. Demikian ayat hafalan Lingling hari ini. Bye bye, God bless you.
Mazmur 23 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Amin. Baiklah, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan. Tiba saatnya kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan sukacita kepada kami. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan. Tolonglah kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan taat dan setia memegang janji Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan. Pakailah persembahan ini untuk kemajuan di Komisi Anak GKT Sidoarjo. Berkatilah orang tua kami yang sudah bekerja untuk kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Tetap semangat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Semangat menghafalkan ayat hafalan. Sampai jumpa.